Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Sahabat-sahabat, para mahasiswa, para santri senior, dan para kolega pemerhati dan para pengkaji, bersama saya Muhammad Imdadun Rahmat dalam forum kuliah daring. Kali ini kita berdiskusi tentang fenomena kekerasan dan radikalisasi ideologi Islam di Indonesia. Untuk yang pertama ini kita akan berdiskusi tentang kekerasan dalam bingkai aksi terorisme. Teman-teman sekalian, dunia kita tidak pernah sepi dengan berbagai aksi kekerasan, termasuk di dalamnya adalah terorisme, dan di negeri kita wabil khusus sering mendapatkan julukan sebagai lahan subur terorisme. Ini nggak berlebihan karena kita lihat bahwa dalam sejarah Indonesia modern itu tindakan terorisme itu seolah-olah tidak ada henti-hentinya ya. Sejak zaman awal dulu, masa-masa kemerdekaan hingga saat ini. Taruhlah misalnya kita bisa scrolling ke belakang gitu. Kita saksikan ada pengeboman Masjid Istiqlal tahun 1999, kemudian ada bom di Kedutaan Besar Filipina itu di tahun 2000, dan pada tahun yang sama itu ada pemboman di beberapa gereja pada event Natal di tahun 2000 ya, dan setahun setelah itu di 2021 juga masih pengeboman di gereja HKBP dan Santa Ana. Juga ada pengeboman di pusat keramaian yaitu di Atrium, dan juga bom gereja Petra. Juga ada pelemparan granat di Kedutaan Besar Amerika Serikat di 2002. Lalu ini yang fenomenal adalah bom Bali 1 yang terjadi di bulan Oktober 2002. Juga bom JW Marriott tahun 2023. Dilanjut lagi dengan pengeboman di Kedubes Australia tahun 2024. Dan juga bom Bali 2 ya, bom Bali 2 ini kemudian diteruskan dengan juga bom JW Marriott dan Ritz Carlton di tahun 2009, dan juga ada ini bom buku ya di tahun 2011. Ada bom di masjid sedang sholat Jumat gitu di Polres Cirebon tahun 2011, dan dilanjutkan lagi dengan bom di Jalan Tamrin ini 2016. Juga ada pemboman di Kampung Melayu 2017, ada bom bunuh diri di Gereja Surabaya di 2018 yang cukup banyak menimbulkan korban, ada 28 orang meninggal. Serta kerusuhan oleh narapidana terorisme di Makobrimob di tahun 2018. Di mana ada 5 anggota polisi tewas, serta serangan sporadis yang sering kita istilahkan dengan lone wolf. Jadi serangan
sendirian gitu terhadap personil Polri, juga ada serangan lagi di Makobrimob, dan juga pemboman di beberapa gereja dan kepolisian di daerah Surabaya, serta ada serangan terhadap Pak Wiranto dan bom Mapoltabes Medan. Ini seperti sinetron bersambung ya, dari tahun ke tahun terus saja terjadi tindak kekerasan terorisme. Kalau yang dulu ya di awal-awal sebelum tahun 2016 itu pemboman dan aksi terorisme dilakukan oleh mereka yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah yang merupakan jaringan yang berinduk kepada Al-Qaeda ya, Usamah bin Laden. Nah, setelah tahun 2016 ini dilakukan oleh pelaku yang baru, yaitu JAD, Jamaah Ansarud Daulah, yang berinduknya kepada kelompok baru, yaitu kelompok ISIS atau Daesh ya, atau ISIL. Jaringan internasional baru yang merupakan pecahan dari Al-Qaeda, tapi kemudian mereka juga saling bersaing, bahkan saling bertempur, ya, saling membunuh di antara mereka sendiri. Jadi setelah 2016 ini aktornya adalah aktor yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat fenomena kekerasan ini serta para pelaku, itu kita bisa lihat bahwa ada dua gen ya, ada dua unsur yang membentuk sel-sel jaringan terorisme ini, yaitu gen atau sel lokal dan gen atau sel yang merupakan pengaruh dari perkembangan terorisme internasional. Jadi ada gen lokal dan ada gen yang diimpor dari luar negeri. Nah, kalau kita lihat gen lokalnya, jaringan ini terkait dengan sebuah gerakan lama ya, yang kita sebut sebagai Darul Islam atau Negara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo, yang oleh para pengikutnya dianggap sebagai imam dan sebagai pemimpin negara dari negara yang mereka sebut sebagai Negara Islam Indonesia. Gerakan ini, Bapak Ibu sekalian, muncul di tahun 1948 ya, sebagai respon terhadap munculnya negara-negara kecil yang kemudian berhimpun di dalam negara Republik Indonesia Serikat. Dan negara Islam Indonesia ini itu pada tahun 1948, jadi pertama kali dideklarasikan itu hanya diniatkan untuk berkuasa begitu di Jawa Barat. Ya, tapi ketika kemudian res bubar dan kemudian kembali ke kesatuan Republik Indonesia, NII ini menolak bubar. Dan makanya kemudian terjadi clash dengan TNI, dengan pemerintah pusat, dan dinyatakan sebagai kelompok pemberontak. Maka kemudian gerakan DI ya, dan Negara Islam Indonesia ini meluaskan daerah kekuasaannya, artinya klaimnya terhadap
wilayah bukan hanya Jawa Barat lagi, tapi seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini dideklarasikan di tahun 1949. Nah, ini cukup panjang karena gerakan DI dan NII ini secara resmi begitu ya, itu bubar di tahun 1962. Cukup panjang, 10 tahun lebih ya. Kalau kita lihat sejarahnya teman-teman sekalian, berbasis di Jawa Barat, terutama di daerah Tasikmalaya, kemudian Garut, di Priangan Timur gitu ya, di daerah-daerah Priangan Timur. Kemudian menyebar ke Jawa Tengah, kemudian ke Kalimantan Selatan, ke Aceh, ke Sulawesi Selatan, ke Nusa Tenggara, ke Maluku dan Halmahera. Jadi di daerah-daerah itu ada kelompok-kelompok perlawanan yang menyatakan diri menjadi bagian dari Darul Islam dan Negara Islam Indonesia. Memang secara de jure begitu ya, itu gerakan ini selesai di tahun 1962 dengan ditangkapnya Imam Kartosoewirjo dan pengikutnya membubarkan diri. Tetapi yang namanya ideologi itu tinggal menunggu momentum saja untuk bisa bangkit kembali. Maka kebangkitan kembali itu terjadi di tahun 1969. Mereka membentuk Pergerakan Rumah Tangga Islam yang disingkat PRTI, ya, yang tujuannya adalah untuk mengkonsolidasi keluarga-keluarga ex tentara DI, ya, untuk bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah. Jadi tokoh-tokoh lamanya muncul kembali seperti Aceng Kurnia, Adah Jailani, Danu Muhammad Hasan, Ateng Jailani, Dodo Muhammad Darda, Tahmid Kartosoewirjo, Jaja Sudadi, Kadar Solihat, Hispran, ya, Haji Ismail Pranoto, Gaus Taufik, Ali Ate, dan lain-lain. Ini adalah orang-orang yang dulu menjadi komandan-komandan militer Tentara Islam Indonesia. Mereka tampil lagi untuk mengkonsolidasi kelompok. Memang dengan awalnya dengan niat untuk pendidikan dan dakwah. Tapi kemudian tampaknya kebangkitan kembali ini menarik perhatian dari intelijen waktu itu ya. Konon Bakin itu menangani soal ini. Maka tahun 71 ya dipepet ya, digarap kira-kira untuk tujuan tertentu ini disulut kembali agar menyala. Dan 3 tahun kemudian 1974 terbentuklah struktur pemerintahan dan struktur militer yang kemudian dikenal sebagai KW atau Komandemen Wilayah. Jadi ada Komandemen Wilayah 1, Wilayah 2, Wilayah 3 dan sebagainya. Jadi Komandemen ini terdiri dari struktur sipil dan struktur militer. Jadi ada gubernurnya kira-kira begitu, dan ada komandan militernya di masing-masing komandemen wilayah. Dan dengan model
seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu DI dan TII itu mencoba untuk mengkonsolidasi kekuatannya. Nah, dalam hal ini DI dan NII ini terbelah menjadi dua kubu gitu ya. Dua kubu dengan dua pendekatan yang berbeda. Kalau yang tadi yang fisabilillah itu membentuk komandemen, jadi pendekatannya adalah membangun kembali ya seolah-olah imajiner begitu ya. Ada sebuah negara NII, lalu ada wilayah-wilayah seperti gubernuran begitu, ada pemimpinnya dan ada struktur militernya, dan itu dipimpin oleh pimpinan-pimpinan komandemen wilayahnya masing-masing. Dan kelompok ini ya merupakan kelompok yang paling dominan. Dan pada pasca kebangkitan kembali ini, keimamahan dari DI dan NII ini beralih ke tokoh yang sudah sangat familiar, Daud Bereh ya, dari Aceh, dan juga diteruskan oleh Kahar Mutakkar, Abdul Qahar Mutakkar dari Sulawesi Selatan. Nah, kelompok fisabilillah ini ya melibatkan orang-orang yang tadi membentuk PRTI ya. Ada tokoh Daud Bereh, ada Jailani dan kawan-kawan. Dan struktur sipil dan militernya itu dipimpin oleh tokoh-tokoh sentralnya. Ini ada para jenderal ya, ada Jailani, ada Ulai Sujai, dan termasuk Abu Totok Panji Gumilang yang belum lama ini cukup viral ya, pesantren Az-Zaitun itu. Kemudian ada faksi lain yang lebih soft, yang ini meneruskan tadi itu perjuangan PRTI tadi itu. Mereka disebut kelompok Fillah yang dipimpin oleh Jaya Sujadi ya. Ini berfokus pada pendidikan, dakwah dan sosial, dan tidak menggunakan cara kekerasan. Lalu ada juga tokoh Tahmid ya, putranya Kartosuwiryo ya. Kemudian ada Mahfud Siddiq, serta faksi yang disebut sebagai AFW, yaitu Abdul Fattah Wirononggopati. Teman-teman sekalian, setelah Imam Kartosuwiryo wafat, dilanjutkan oleh Daud Bereh, dilanjutkan oleh Kahar Mutakkar ya. Ini estafeta kepemimpinan atau imamah ini bergulir secara clandestine ya, dari tangan ke tangan. Kalau yang sangat terang-terangan kan memang Imam Kartosuwiryo, juga Imam Daud Bereh yang memimpin perlawanan militer di Aceh, dan juga Kahar Mutakkar yang punya pasukan cukup besar ya di Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya ini perguliran keimaman ini agak tidak jelas ya, banyak versi. Tetapi kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi
Ada versi 1, ada versi 2. Kalau ini versi 1, ini versinya kelompok Fisabilillah. Jadi oleh Imam Kartosoewirjo dari 1948 sampai 1962. Kemudian dari 62 sampai 70-an ini kosong. Jadi satu dekade NII tanpa pergerakan. Oleh karena itu juga tanpa imam. Ya. Tapi setelah tadi itu tahun 74 itu dimunculkan kembali dalam bentuk KW ya, komandemen wilayah, maka bergulir lagi itu keimamannya, jatuh ke Imam Daud Bereh. Itu memimpin dari tahun 74 sampai 79. Jadi 5 tahun. Kemudian diteruskan oleh Adah Jailani. Ini dari tahun 79 sampai 87. Cukup lama juga. Dan pada saat itu Adah Jailani memimpin dari penjara, karena Adah Jailani itu dipenjara dari tahun 87 sampai 93. Jadi memimpin dari penjara. Kemudian di tahun 87 sampai tahun 90 ini diganti oleh imam yang lain, yaitu Ajengan Mas Duki. Nah, Ajengan Mas Duki ini salah satu tokoh yang menjadi lebih fenomenal karena turut memobilisasi pelatihan para sukarelawan jihadis gitu ya di Afghanistan bersama Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Ini Ajengan Mas Duki. Jadi mobilisasi itu memang terjadi di akhir 80-an ya, tahun 90-an kemari gitu ya. Pada saat itu Ajengan Mas Duki sebagai Imam DI, Imam NII. Kemudian dilanjutkan oleh Haji Karim. Ini imam sementara tahun 1990 sampai 1992. Baru kemudian dari situ digeser oleh Abu Toto ya, oleh Az-Zaitun ini, yang menjadi imam sementara tahun 1992 sampai 1994. Nah, pada saat Adah Jailani bebas tahun 94, informasi yang saya kumpulkan itu kepemimpinan dikembalikan ke Adah Jailani. Jadi Abu Toto Panji Gumilang menyerahkan kembali kepada Adah Jailani. Nah, ketika kemudian Adah Jailani wafat tahun 96, itu Abu Toto Panji Gumilang mewarisi kepemimpinan NII. Ya, Abu Toto ini juga dikenal sebagai Abu Toto KW9, NII KW9, karena daerah Jawa Barat itu masuk di dalam komandemen wilayah 9. Jadi disebut sebagai gerakan NII KW9. Ada versi lain Bapak Ibu yang juga perlu kita catat juga, meskipun ini bukan versi yang utama, ini bukan dominan, ini periferi lah gitu. Tapi di dalam gerakan XDI dan NII ini tidak bisa kita lupakan karena ini versi lain.
Jadi ini versi Villah yang hanya dakwah pendidikan tanpa kekerasan tadi. Jadi menurut mereka setelah Imam Kartosoewirjo wafat, itu langsung diturunkan, diwariskan kepada Kiai Ahmad Sobari. Ya, Kiai Ahmad Sobari. Ini Tejamaya itu di daerah Tasik sana ya. Yang diyakini sebagai orang yang dipasrahi gitu ya, memegang mandat untuk memimpin pemerintahan sementara, kemudian sebagai sebagai wakil atau badal dari AFW ya, Abdul Fattah Wirononggopati yang dipenjara di Nusa Kambangan. Nah, belum sempat ada penyerahan, keduanya dipenjara. Ya, AFW dipenjara lagi di 1975. Ya, dan Ahmad Sobari dipenjara di 1978. Dan AFW keluar 1982 dan menjadi imam. Tapi kemudian AFW ditangkap lagi di tahun 1991 dan digantikan dengan tokoh yang disebut namanya Yusuf Thohiri gitu ya. Nah, setelah itu AFW keluar penjara di 96, kembali memimpin DI lagi, menjadi imam DI lagi. Tapi kemudian AFW itu diberhentikan, jadi dimakzulkan oleh kelompoknya sendiri di tahun 1997 oleh kelompoknya Ali Mahfud. Maka tahun 98 ia diganti oleh Ali Mahfud sebagai imam DI yang baru. Dan konon kelompok Villah ini masih dipimpin oleh Ali Mahfud sampai saat ini. Teman-teman sekalian, cerita panjang ini bisa kawan-kawan dalami lagi ya, karena tentang DI ini ada banyak buku yang meneliti tentang ini, yang menulis tentang ini. Ya. Misalnya Van Cijk, ini penelitiannya menjadi buku dengan judul Negara Islam Indonesia, Darul Islam dan Kartosoewirjo. Ini pendekatan politik ya. Kemudian ada Ken Conboy. Ini menulis buku tentang DI dan TI juga dengan judul bukunya Darah Islam, Pemberontakan di Jawa dan Sumatera. Nah, ini dua buku ini kita sebut sebagai buku klasik ya. Nah, buku-buku yang baru itu ada yang ditulis oleh kawan kita Solahuddin dengan judul NII sampai JI ya, Salafi Jihadisme di Indonesia. Kemudian ada Rosyad Saleh, ini pemberontakan di ITI Jawa Barat ya. Ini memang fokus hanya di wilayah Jawa Barat saja ya. Ada juga buku-buku yang menarik tentang biografi Kartosoewirjo dan pimpinan DITI. Ya, ini ditulis oleh Agus Sunyoto, judulnya Kartosoewirjo Mimpi Negara Islam. Juga ada tulisannya Ahmad Minhaji dengan judul buku Kartosoewirjo dan Perjuangan Negara Islam. Ini menyoroti lebih ke aspek ideologinya. Juga ada yang khusus ya meneliti DITI di Aceh, itu Nasaruddin Samsudin. Ya, ini meneliti, membahas tentang DI di Aceh dan kepemimpinan Daud Bereh. Juga Muhammad Ridwan Alimuddin ini meneliti tentang DI di Sulawesi Selatan di bawah Kahar Mutakar. Ya.
Teman-teman sekalian, gen lokal ya ini menarik ya. Karena dalam kajian saya, sel-sel kelompok yang baik yang berafiliasi ke JI, ke Al-Qaeda, maupun yang ke JAD ya, yang afiliasinya ke ISIS itu kalau diurut-urut, baik dari sisi hubungan guru murid maupun dari jaringan keorganisasian, itu selalu nyambung itu dengan XXDITII. Oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa terorisme kontemporer yang kita hadapi saat ini itu memiliki warisan baik sejarah, ideologi maupun sel-sel gerakan dari unsur DITII sebagai gen lokalnya. Ya, dan itu nggak boleh dilupakan itu. Memahami terorisme di Indonesia tanpa mengkaji DI dan NII itu kurang afdol. Kira-kira ya rumah tapi tidak ada fondasinya, kira-kira begitu. Tapi juga ya teman-teman, kenapa Kenapa kelompok terorisme yang lebih muasirah ya, lebih kontemporer itu bisa terus melakukan pembaruan diri, melakukan adaptasi, punya kaitan dengan konteks internasional, bahkan berjejaring dengan internasional, itu juga karena ada gen impornya ya, gen impornya. Teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut ke yang gen impornya, ini rasanya tidak afdol kalau kita juga tidak sedikit singgung tentang komando jihad ya. Saya sebut sebagai kebangkitan awal NII ya. Jadi baik yang tadi dalam bentuk faksi fillah maupun fi sabilillah, ini ada kaitannya dengan tindakan-tindakan kekerasan pada masa itu ya, di mana tahun 1976 ya setelah KW komandemen wilayah itu terbentuk, ini mereka berhasil ya, mengkonsolidasikan diri dan melakukan amaliyah, melakukan tindakan teror ya. Tahun 76 itu kelompok tim Sarnubil dan Gaus Taufik itu melakukan teror dengan melempar granat di acara MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Jadi kan dianggap bagi mereka kiai, ulama, apalagi umat Islam awam gitu, kalau taat kepada pemerintah itu ya sudah murtad gitu, maka sudah keluar dari Islam, makanya dibom, dilempar granat. Jadi para qori itu dilempar granat oleh mereka ya. Ini menunjukkan bahwa mereka memegang ideologi takfiri ya, ideologi mengkafirkan orang Islam di luar kelompok mereka. Juga tahun 76 di tahun yang sama ini menyerang non-muslim. Jadi rumah sakit Kristen Baptis Emmanuel Bukit Tinggi Sumatera Barat tuh mereka bom.
Lalu ada Masjid Nurul Iman di Padang, itu juga mereka bom. Karena mereka klaim bahwa masjid ini masjid diror gitu ya. Masjidnya orang munafik gitu. Kemudian ada pemboman bar Apollo, gedung bioskop, dan gereja Metodis di Medan, itu mereka bom. Nah, kelompok ini agak turun serangan-serangannya karena dua tokohnya ditangkap, yaitu Tim Sarnubil dan Gaus Taufik tahun 78 ditangkap. Nah, di tempat lain ada cerita yang kita sering dengar sebagai teror Warman. Ya. Ini terjadi di tahun 70-an ya, sampai 80-an. Yaitu pembunuhan terhadap rektor Universitas 11 Maret. Ini tahun 79. Dan karena peristiwa inilah ya, dua tokoh penting dalam terorisme kontemporer, yaitu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, itu ditangkap oleh aparat keamanan karena disinyalir terlibat di dalam pembunuhan ini. Juga perampokan terhadap uangnya IAIN Jogja tahun 1979. Jadi mereka juga melakukan theft ya, merampas harta orang kafir untuk biaya quote and quote perjuangan mereka gitu. Dan uang IKIP Malang juga mau dirampok tapi gagal. Jadi kelompok teror Warman ini bisa digulung di akhir 80-an dan Warman sendiri tewas tertembak pada 1981. Teman-teman, kita juga kenal dengan ada namanya Jamaah Imron ya. Tahun 1981 kelompok ini ditangkap oleh aparat keamanan dan 44 anggotanya dipenjara. Lalu mereka melakukan balas dendam. Jadi Jamaah Imron ini menyerang kantor polisi Bandung, Cicendo, dan 4 orang polisi tewas dan membawa lari sejumlah senjata. Lalu ada pembajakan pesawat Woyla tahun 1981. Ya, pesawat Garuda yang terbang ke luar negeri dan mendarat di Woyla dan dibajak oleh kelompok ini. Juga ada pemboman Candi Borobudur tahun 1981. Kemudian kelompok-kelompok ini, Bapak Ibu sekalian, juga karena ada operasi ya, penangkapan, sebagian lari ke Jakarta, sebagian lagi lari ke Lampung. Nah, itulah kemudian muncul Jamaah Warsidi yang kemudian terjadi peristiwa berdarah Talang Sari ya, yang banyak korbannya itu di tahun 1989. Nah, peristiwa Talang Sari ini cukup terkenal karena menjadi salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat yang berhasil dibuktikan dan diajukan ke Kejaksaan Agung ya, sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu oleh Komnas HAM. Ini peristiwa Talang Sari, ini kaitannya dengan kelompok berideologi DINII yang lari ke Lampung, membentuk kelompok Jamaah Warsidi. Juga Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar lari ke Malaysia
dan kemudian mengembangkan sel-sel teror di Malaysia, juga kemudian merekrut anggota untuk berlatih militer di Afghanistan, tepatnya di perbatasan Pakistan Afghanistan. Ya, jadi tahun akhir 90-an itu Indonesia ada peristiwa reformasi, jadi politik dilonggarkan, termasuk pembebasan para tahanan dalam kasus-kasus radikalisme. Jadi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini bisa pulang ke Indonesia. Maka pada awal 90-an Ustadz Abu Bakar Ba'asyir merekrut para anak buahnya, para pengikutnya untuk berlatih di Afghanistan, dan dari situlah kemudian terbentuklah kelompok Jamaah Islamiyah, kelompok JI, ya, yang aktivitas terorismenya itu sambung menyambung dari tahun 99 sampai tahun 2016. Itu adalah anak buahnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang dilatih dari Afghanistan. Jadi sel-sel terbentuk dari sana, yaitu Jamaah Islamiyah dengan berbagai variasinya, ya. Mulai dari Jamaah Islamiyah Serambi Mekah, Indonesia Timur, ya, MIT, ya, kelompok Santoso dan lain-lain. Ya, juga dari situ Bapak Ibu sekalian muncullah ormas, ya, organisasi yang menjadi organisasi legal, organisasi formal yang berdakwah, ya, dan dalam tanda petik membangun dukungan terhadap JI, yaitu Majelis Mujahidin Indonesia, lalu kemudian Jamaah Ansarut Tauhid, pimpinan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. JI dan MMI ini, Bapak Ibu sekalian, itu bisa menjadi organisasi formal yang menyediakan lahan, ya, lahan tumbuh dan berkembangnya ideologi kekerasan. Dan itulah yang kemudian menjadi supplier gitu ke JI. Jadi kalau ada teori tentang conveyor belt, itu kira-kira tas-tas atau koper-koper, ya, conveyor belt seperti di bandara itu loh. Itu MMI lah, JAT lah conveyor beltnya itu, yang membawa koper dan tas. Lalu JI itu penumpang yang memungutnya. Jadi gambarannya seperti itu, ya, JI, MMI, JAT dan MMI dengan Jamaah Islamiyah ini. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke unsur asingnya, ya. Dari mana sih sebenarnya genetika impornya itu? Teman-teman sekalian, ada beberapa organisasi yang tumbuh dan berkembang di Mesir yang punya pengaruh kuat sekali
terhadap kelompok JI ya, yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok baru di Indonesia. Jadi ada pecahan ikhwan namanya Al-Jihad, Jamaatul Jihad, Takfir wal Hijrah. Jadi Jamaatul Tahrir Al-Islamiyah ya. Ada Jamaatul Muslimin Lit Takfir ya. Jadi ini adalah orang-orang yang organisasi-organisasi yang menginspirasi kelompok JI. Jadi Abu Bakar Basir dan anak buahnya itu mengenal ideologi ini dari para mentor mereka, yang ikut ya, yang ikut berjuang di Afghanistan untuk melawan Rusia waktu itu. Maka dari situlah orang-orang dari Timur Tengah itu bersentuhan langsung ya dengan para sukarelawan jihad dari Indonesia. Jadi ada transmisi ideologi di sana, transmisi selain teknis kemiliteran itu juga ada transmisi ideologi. Maka ideologi al-jihad, takfir wal hijrah, jamaatul muslimin yang di Mesir dikenal sebagai kelompok pecahan Ikhwanul Muslimin. Ini Ikhwanul Muslimin yang ideologinya mengarah kepada Sayyid Qutb, bukan Ikhwanul Muslimin yang bermadhab mursyidnya yaitu Imam Hasan al-Banna. Jadi kalau Imam Hasan al-Banna, kemudian Imam Hasan al-Hudaybi, Umar Talmasani, Hamid Abu Nasr, Mustafa Masyhur, itu yang moderat ya, yang moderat. Tapi yang kelompok-kelompok radikal itu ke Sayyid Qutb. Nah inilah yang kemudian mempengaruhi teman-teman kita yang sedang belajar militer di Afghanistan. Jadi melalui fasilitasi Al-Qaeda, jadi Tanzimul Qaeda pimpinan Usama bin Laden ya, yang waktu itu menjadi koordinator dari yang disebut sebagai Afghanul Arab, orang-orang yang berjuang di Afghanistan tapi datang dari negara-negara Arab, sukarelawan Arab. Maka mereka udah mulai kenal dengan Aiman Abdul-Wahiri gitu ya, Mullah Omar ya, Abu Mus'ab Az-Zarqawi dan lain-lain gitu ya. Mereka udah familiar dengan itu. Maka muncullah Jamaah Islamiyah ya. Lalu berkembang lagi menjadi Tanzimul Qaeda wilayah Serami Mekah, ada Angkatan Mujahidin Nusantara ya, kemudian ada MIT dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian, kajian mengenai unsur-unsur baru itu juga banyak. Misalnya Pak As'ad Said Ali, mantan Wakil Ketua BIN dan juga mantan Wakil Ketua PBNU, menulis cukup tebal itu tentang Al-Qaeda. Nah, ini buku bagus yang bisa Anda baca, itu tentang jaringan Al-Qaeda di Indonesia. Nah, yang terkait dengan kajian versi kedua, jadi dari Al-Qaeda menjadi ISIS, ini masih belum banyak penelitian yang melakukan atau membahas tentang ini. Nah, teman-teman sekalian, secara singkat saya ingin menyampaikan
eh, bagaimana proses terbentuknya ISIS sebagai penutup dari sesi kita kali ini, biar tuntas gitu. Jadi ISIS ini itu berawal dari Jamaah atau Tauhid wal Jihad yang berdiri tahun 1999, ya, yang dipimpin oleh Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Awalnya ini berafiliasi ke Al-Qaeda, bermula dari perjuangan di Irak saja waktu itu. Jadi dia menamakan kelompoknya sebagai Al-Qaeda fil Iraq atau AKI, Al-Qaeda Irak, dan terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintah koalisi Irak pasca invasi AS tahun 2003, ya. Dan mereka juga melakukan teror terhadap para pekerja asing dan kelompok Syiah, ya. Di Irak ini kan persaingan Sunni Syiah ini kuat sekali. Nah, pada awal 2006, Az-Zarqawi bersama dengan 5 tokoh lain ini mendirikan Majelis Syuro Al-Mujahidin, MJM. Itu lokasinya masih Irak. Tapi kemudian Zarqawi tewas dan diteruskan oleh Abu Hamzah Al-Muhajir. Lalu mendirikan Islamic State in Iraq. Jadi masih isi negara Islam Irak pada akhir tahun 2006. Nah, di eranya Abu Hamzah ini, kelompok ini sudah tidak lagi berbaiat, ya, tidak lagi mengikut kepada Al-Qaeda, sudah mufaraqah dia. Tidak lagi mau dipimpin oleh Usamah bin Laden. Tetapi lebih mengikut, ya, kepada Abu Umar Al-Baghdadi, ya. Ini waktu itu masih Islamic State in Iraq. Nah, kemudian Abu Umar diganti oleh Abu Bakar Al-Baghdadi dan sudah mulai meluas ini, mengirimkan pasukan ke perbatasan Irak Syria, ya. Karena pada saat yang sama di Syria itu muncul perlawanan terhadap pemerintah rezimnya Assad, ya, rezimnya Bashar Assad. Jadi ada kelompok Al-Jabhah, itu kelompok Jabhatun Nusrah namanya, Front Kemenangan. Itu kelompok perlawanan yang difasilitasi oleh Saudi dan Amerika saat itu untuk menggulingkan rezim Bashar Assad. Nah, kelompok pasukan yang dikirim ke perbatasan Syria itu dipimpin oleh Muhammad Al-Jaulani yang sekarang jadi presidennya Syria. Jadi Muhammad Al-Jaulani ini adalah orang yang dikirim oleh Islamic State of Iraq oleh Abu Bakar Al-Baghdadi, yang kemudian Abu Bakar Al-Baghdadi sendiri mengembangkan ISIS bukan hanya di Irak, tetapi Levan itu Syam, ya. Syam itu mencakup Irak dan Syria, bahkan Palestina, Israel itu Syam.
Nah, oleh karena itu, oleh karena itu eh, terjadi apa itu namanya fragmentasi, ya, tidak lagi ber, berkiblat kepada Al-Qaeda Usama bin Laden, tapi kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Karena Abu Bakar al-Baghdadi ini dari sisi prestasi perjuangan itu melampaui Usama bin Laden. Karena apa? Berhasil menumbang berhasil membangun kekuatan, membentuk negara, memberlakukan syariat Islam versi mereka, meskipun kemudian kalah juga, digulung oleh kekuatan multinasional. Ya. Nah, isi inilah yang kemudian bertransformasi menjadi ISIS. Ya. Awalnya membantu Jabhat Nusrah melawan Bashar Assad. Tapi dalam perkembangannya kemudian yang dibantu itu kalah kuat. Jadi Jabhat Nusrah itu kalah kuat dibandingkan dengan pasukannya Muhammad Al-Jawlani ini. Maka kemudian Al-Jawlani tidak mau dipimpin oleh Jabhat Nusrah. Dan kemudian Abu Bakar al-Baghdadi, ya, Abu Bakar al-Baghdadi ini mendeklarasikan dari Islamic State Irak menjadi Islamic State in Syria atau ISIS atau ISIL, Islamic State Levant, ya, pada 2013. Tapi ya kemudian terjadi fragmentasi lagi ini antara pasukan Jawlani dengan ISIS. Jadi antara ISIS dan pasukan Jawlani itu juga perang. Ya. Makanya ketika ISIS ISIS digulung oleh multinasional, JN ini, ya, Jabhat Nusrah, ya, Jawlani, ya, Jawlani ini sudah mufaroqah dengan ISIS. Maka ketika ISIS dihancurkan, Jawlani dibiarkan. Jadi di wilayah Syria bagian utara barat. Jadi waktu saya mengirimkan bantuan kemanusiaan ke korban gempa di Aleppo dan Latakia, itu saya melewati wilayah yang dikuasai oleh Jawlani ini, yang asumsinya berafiliasi dengan Al-Qaeda. Gitu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ideologi baru, ya, yang kemudian menginspirasi serangkaian kekerasan teror dari tahun 2016. Ya, dari 2016 itu bukan lagi kelompok JI, tetapi JAD sudah. Jadi bukan anak buahnya Abu Bakar Ba'asyir, ya, tetapi orang-orang yang sudah mufaroqah dengan Abu Bakar Ba'asyir dan berafiliasi ke ISIS. Jadi sesungguhnya teman-teman,
ISIS ini berideologi Islamisme, agendanya adalah negara Islam khilafah, berpaham Wahabi radikal atau Salafi jihadis, bahkan jihadis takfiris ya. Ini ISIS ini ideologi yang kekerasan yang paling radikal untuk saat ini. Dibandingkan dengan Al-Qaeda itu lebih radikal ISIS ini. Nah, teman-teman sekalian, saat ini kan damai. Apa relevansinya kita ngomongin soal ini? Gitu. Ya, sebagai kajian tetap menarik, ya. Tetapi jangan lupa bahwa ideologi itu tidak mati. Ideologi itu selalu hidup. Maka dia hanya tinggal menunggu momentum saja. Jadi kalau ada panggung nanti mereka akan tampil lagi gitu. Membuat pertunjukan. Nah, oleh karena itu meskipun sekarang ini quote-unquote terorisme sedang sepi, saya sih menduganya ini jeda kemanusiaan saja, sedang jeda gitu ya. Karena apa? Karena ya menurut informasi dari teman-teman yang aktif di dalam deradikalisasi, itu sel-sel ini tidak sepenuhnya sembuh, ya, tapi mereka hanya dianggurkan. Istilahnya disengagement. Mereka tidak lagi beraktivitas, tapi ideologinya masih hidup gitu. Makanya kita harus mulai hati-hati karena salah satu unsur kelompok teror bersenjata berideologi radikal itu sekarang berkuasa di Syria, dan ini bisa menjadi patron baru ya bagi sel-sel terorisme dan radikalisme di Indonesia ya, untuk bisa mendapatkan support macam-macam tuh, support spirit, semangat, ideologi, bahkan pelatihan, pendanaan gitu. Who knows, siapa tahu diam-diam ada aktivitas itu. Dan kalau mereka udah pinter, balik ke Indonesia, bikin lagi pertunjukan kekerasan terorisme di Indonesia. Teman-teman sekalian, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di topik yang lain. Saya sangat berterima kasih kalau ada kritik, komentar, dan misalnya permintaan untuk diskusi langsung, silakan datang ke tempat saya, pesantren saya di Pesantren Mujtama' Madani di Desa Lemo, Teluk Naga, sampingnya PIK 2. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.